Di video kali ini kita bikin roti yang bahannya simple banget. Penasaran? Tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum teman-teman. Hai, ketemu lagi kita tentunya di YouTube Anjar Lombok. Kali ini kita bikin roti yang semuanya serba simple, bentuknya pun sederhana, tapi rotinya lembut banget, pokoknya mantul. Sebelum kita lanjut ke cara pembuatannya, buat teman-teman yang belum subscribe dulu ya sekarang. Terima kasih yang sudah subscribe. Siapkan wadah yang cukup besar, lalu isi dengan 200 ml air hangat. Tambahkan juga dengan 1 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga dengan 3,5 gram ragi instan. Setelah ketiga bahan masuk, aduk-aduk sampai airnya berbuih, maksudnya berbusa ya. Setelah semuanya tercampur rata, lalu tambahkan dengan 20 ml minyak sayur. Aduk-aduk lagi sebentar supaya minyak dan airnya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur rata, masukkan 200 gram terigu. Di sini aku menggunakan terigunya serbaguna, tapi kalau teman-teman mau menggunakan terigu protein tinggi boleh ya. Oh ya, tadi ketika masukkan garam lupa kerikot, jangan lupa tambahkan garam juga setengah sendok teh ya. Karena adonannya masih lembek, teman-teman bisa tambahkan dengan 100 gram tepung terigu. Ulenin pakai tangan sampai tercampur rata saja. Untuk resep lengkapnya, nanti aku akan tulis di kolom deskripsi. Adonan setengah kalisnya kita letakkan di meja kerja. Kalau teman-teman merasakan adonannya masih cukup lembek, teman-teman bisa menambahkan sedikit lagi tepung ya. Bulatkan adonan, lalu balurkan tangan dengan minyak sayur secukupnya aja. Lalu kita ulenin adonannya sampai kalis. Nah, di sini aku ngerasa adonannya masih agak lembek, jadi aku tambahkan sedikit lagi tepung. Nah, kita ulen terus adonannya sampai kalis. Nah, kalau udah kalis, bulatkan adonan dan terasa adonannya lembut banget. Tuang minyak sayur ke dalam wadah secukupnya, lalu kita ratakan wadahnya dengan minyak sayur tadi. Setelah itu, masukkan adonan yang kita sudah bulatkan tadi, tutup dengan lap bersih, lalu diamkan selama 50 menit atau sampai adonannya ngembang. Nah, ini adonannya udah ngembang, lalu kita kempiskan, diulenin sebentar, lalu kita akan letakkan di atas meja kerja. Taburi sedikit tepung supaya tidak lengket, lalu ulen lagi adonannya sampai benar-benar lembut. Setelah itu kita bulatkan adonannya dan dipipihkan sedikit supaya agak lebar. Jangan lupa taburin sedikit tepung supaya adonannya nggak lengket. Nah, setelah ini kita akan bagi adonannya menjadi 9 bagian. Caranya supaya teman-teman tidak menggunakan timbangan, bagi 3 dulu adonan, lalu setiap bagian dibagi lagi menjadi 3. Siapkan loyangnya, oles dulu menggunakan margarin, tapi kalau teman-teman mau melapisi dengan baking paper boleh ya teman-teman. Lanjut, kita ambil satu bagian adonan yang sudah dipotong dan bulatkan dan letakkan di atas loyang yang sudah diolesin dengan margarin. Tips buat teman-teman, kalau teman-teman mau pakai insele di dalamnya, setelah adonan dibulatkan semua, lalu teman-teman bisa pipihkan adonannya dan diisi dengan selai kesukaan teman-teman.
Setelah ini istirahatkan adonan kurang lebih 15 menit, tutup dengan lap bersih. Nah, ini adonannya udah 15 menit. Lalu olesin atasnya dengan air sampai rata, jangan terlalu banyak, secukupnya aja ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai isian selai, olesannya pakai kuning telur dicampur dengan susu cair sedikit ya. Lalu teman-teman bisa langsung oven. Karena stok selai aku habis, jadi aku mau topping menggunakan butter. Setelah diolesin air, taburi di atasnya dengan sedikit tepung tipis-tipis aja. Sebaiknya teman-teman menggunakan ayakan tepung ya. Setelah ditaburi dengan tepung, lalu saya tengahnya adonan dengan menggunakan pisau. Nah, kira-kira seperti ini. Sayatannya agak ke dalam ya teman-teman. Setelah itu di tengah sayatannya teman-teman bisa isi dengan butter. Mau menggunakan margarin juga boleh. Caranya bekukan dulu margarin atau butternya di dalam kulkas. Nah, sebagiannya lagi aku mau coba menggunakan keju mozzarella. Kita lihat aja hasilnya nanti ya. Jangan lupa panaskan dulu ovennya di suhu 180 derajat. Dipanggang selama 25-30 menit atau sampai matang sesuai dengan oven masing-masing. Ini roti yang sudah dipanggang, hasilnya seperti ini. Yang kita topping dengan keju mozzarella hasilnya kurang bagus, kelihatan kurang cantik ya, tapi rasanya tetap enak. Nah, sekarang kita lihat ya hasilnya. Lihat teman-teman, hasilnya lembut banget. Jangan lupa dicoba resepnya ya. Terima kasih udah menonton. Ketemu lagi kita di next video. Assalamualaikum.